A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan sir mereka untuk menerima bahan makrifatnya. Maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun makrifatnya dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutnya. Sedang sir mereka berenang di lautan Jabarut, maka keluar dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmah. Maha suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat kepadanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Salawat serta salam juga salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir, dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Maha suci Allah yang sengaja tidak mengadakan suatu bukti untuk para walinya kecuali sekedar untuk mengenal kepadanya, sebagaimana tidak menyampaikan dengan mereka kecuali pada orang yang akan disampaikan kepada Allah. Abul Abbas Al-Marsi berkata, untuk mengenal seorang waliullah itu lebih sukar daripada mengenal kepada Allah, sebab Allah mudah dikenal dengan adanya bukti-bukti kebesaran, kekuasaan dan keindahan buatannya. Tetapi untuk mengetahui seorang makhluk yang sama dengan engkau makan, minum dan menderita segala penderitaanmu sungguh sangat sukar. Tetapi jika Allah memperkenalkan engkau dengan seorang wali, maka Allah menutupi sifat-sifat manusia biasa dan memperlihatkan kepadamu keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada wali itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, para waliku di bawah naunganku, tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya supaya ia langsung juga mengenal kepada Allah dan kebesarannya yang diberikan kepada seorang manusia yang dikehendakinya. Abu Ali Al-Jurjai berkata, seorang wali itu ialah orang yang fana, lupa pada dirinya dan tetap baqa dalam musyahadah dan melihat Allah yang mengatur segala-galanya. Maka karena itu berturut-turut datang kepadanya nur ilahi dalam Al-Quran. Para wali ialah mereka yang beriman dan bertakwa. Dalam lain riwayat ialah mereka yang mengakui Rabbunallah, Tuhan kami Allah, dan istiqamah. Dari itu merekalah yang merasa hidup aman, tidak takut dan tidak berduka cita di dunia dan di akhirat. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal istisyrafa ala asraril ibad. Mungkin Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari gaib di alam malakut, tetapi sengaja Allah menutupi daripadamu rahasia-rahasia para hambanya. Ada kalanya Allah membukakan untuk seorang wali alam malakut sehingga ia mengetahui segala sesuatu yang gaib
dalam alam malakut, tetapi karena rahmat Allah kepadanya tidak dibukakan padanya jalan untuk mengetahui rahasia-rahasia sesama manusia, supaya tidak turut campur dalam urusan dan kebijaksanaan Allah yang berlaku pada semua hambanya. Syal bin Abdullah ketika ditanya oleh muridnya, bagaimanakah mengenal wali Allah itu? Jawabnya, Allah tidak memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka, yakni untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Sebab apabila diobral sehingga mudah dikenal orang, maka timbul kewajiban bagi siapa yang sudah mengenal para wali itu harus percaya dan tidak boleh menentang, mengingkari mereka, sebab menentang langsung berarti kekafiran. Karena itu rahmat kebijaksanaan Allah telah menetapkan para wali itu dengan hijab basyariah, kebiasaan manusia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Allah itu wali, pelindung, pemelihara orang yang beriman atau orang mukminin. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu, menganiaya seorang waliku, maka langsung aku memaklumkan perang kepadanya. Man istola'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyati kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabali alaihi. Siapa yang dapat melihat rahasia manusia padahal ia tidak meniru sifat Allah, maka pengetahuan itu menjadi bala baginya dan sebagai sebab untuk tibanya bahaya bagi dirinya sendiri. Siapa yang dibukakan kasyaf baginya sehingga dapat melihat rahasia-rahasia sesama manusia tetapi tidak meniru sifat rahmat dan ampunan Allah, maka kasyaf yang demikian itu berarti suatu ujian yang berat baginya, bahkan akan berupa sebab untuk tiba-tiba bencana bagi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunda'ur rahmatu illa min qalbin syaqi. Tidak tercabut perasaan rahmat belas kasih itu terkecuali dari hati orang yang celaka. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas kasih dikasihi oleh Allah, karena itu rahmatilah orang di bumi, niscaya kamu dikasihi oleh yang di langit. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah tergerak dalam hati kecilnya seolah-olah ia sangat belas kasih terhadap makhluk, maka diangkat oleh Allah ke tempat untuk dapat melihat penduduk bumi dan segala perbuatan mereka. Tiba-tiba setelah ia melihat berbagai macam perbuatan hamba-hamba Allah, ia berdoa, ya Allah, binasakanlah mereka orang-orang yang durhaka itu. Jawab Allah, aku lebih kasih sayang pada hambaku daripadamu, hai Ibrahim. Turunlah engkau, hai Ibrahim, sebab mereka mungkin bertobat dan kembali kepadaku. Ali bin Abi Thalib rahimakumullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam malakutas samawati, kekuasaan Allah di langit dan bumi. Tiba-tiba ia melihat orang yang berbuat maksiat, langsung ia berdoa, maka binasalah orang yang itu. Kemudian yang kedua demikian pula, dan ketiga. Maka Allah berfirman, hai Ibrahim, engkau seorang yang mustajab doa, maka jangan Anda gunakan untuk membinasakan hambaku
sebab hambaku itu salah satu dari 3 kemungkinan. Imma ia bertobat, maka aku ampunkan baginya, atau aku keluarkan daripadanya turunan yang bertasbih mengagungkan aku, atau ia kembali menghadap kepadaku, maka terserah bagiku untuk mengampunkan atau menyiksa. Bahkan ada keterangan bahwa sebab ia diperintah menyembelih anaknya itu karena kejamnya terhadap orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Juga ada riwayat ketika Ibrahim alaihissalam memegang pisau untuk menyembelih putranya, ia berkata, "Ya Allah, ini putraku, buah hatiku, manusia yang tercinta padaku." Tiba-tiba ia mendengar jawaban, "Ingatlah ketika engkau minta kepadaku untuk membinasakan hambaku. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa aku amat kasih pada hambaku sebagaimana kasihmu terhadap anakmu? Maka jika engkau minta kepadaku untuk membunuh hambaku, aku minta padamu untuk membunuh anak kandungmu, 1 lawan 1, bahkan yang mulai itu lebih kejam." Itulah sekedar renungan kepada kita semua para pencari Allah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di alam roh nanti di akhiratnya. Dan semoga kita selalu belajar untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.